Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan bulat pada subbab penjumlahan. Tentu sebelumnya anak-anakku sudah mempelajari mengenai penjumlahan pada buku digital yang telah disiapkan. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini ya. Oke, penjumlahan. Tujuan pembelajaran kita pada materi penjumlahan adalah menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Perhatikan, dalam permainan kartu, jika kita menarik kartu plus 5 pada giliran pertama dan plus 3 pada giliran kedua, maka jumlah langkah perpindahan kita adalah plus 8. Kita dapat menyatakan dengan kalimat penjumlahan seperti ini. Kan pada kartu pertama kita mendapatkan plus 5 ya. Kita mendapatkan plus 5. Jadi kita maju sebanyak 5 langkah ke arah kanan dari 0. Karena positif. Kita maju sebanyak 5 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita berada di positif 5. Oke, pada giliran kedua kita mendapatkan plus 3. Jadi kita maju lagi sebanyak 3 langkah ya. 1, 2, dan 3. Jadi kita tepat berada di plus 8. Jadi ini kita bisa buat kalimatnya, ini plus 5 ditambah plus 3 itu adalah positif atau plus 8. Oke, kita lanjut. Dengan menggunakan penjumlahan, isilah tabel berikut dengan kalimat matematika penjumlahan untuk menyatakan jumlah langkah perpindahan kartu. Kita lihat ada minus 5 dan minus 3. Kita buat titik acuannya adalah 0 ya. Sebelah kirinya 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oke. Di sini sebelah kanannya 0 ada positif ya, positif 1, positif 2, positif 3, 4, 5, 6. Oke. Karena pada giliran pertama kita mendapatkan negatif 5, kartu negatif 5. Jadi kita melangkah ke sebelah kiri sebanyak 5 kali. Jadi 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berada di negatif 5. Kemudian pada giliran kedua kita mendapatkan kartu negatif 3. Jadi kita melangkah ke sebelah kiri lagi karena dia di sini tandanya negatif. Jadi kita melangkah ke kiri lagi sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita berada di negatif 8. Jadi banyaknya langkah perpindahannya adalah negatif 8 ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Pada soal kedua ini, pada giliran pertama kita mendapatkan kartu positif 3, plus 3 ya. Oke, jadi kita melangkah ke sebelah kanan. Kita mulai dari 0 ya, titik acuannya 0, titik pangkalnya. Kita melangkah sebanyak 3 kali karena dia positif. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita berada di positif 3. Dan pada giliran kedua kita mendapatkan kartu negatif 6. Jadi kita melangkah ke sebelah kiri sebanyak 6 kali. Karena dia negatif, maka kita melangkah ke sebelah kiri. Start di 3 tadi. Karena kita sudah melangkah sebanyak 3 kali. Jadi kita melangkah sebanyak 6 kali ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi kita berada di negatif 3. Jadi banyaknya langkah perpindahan adalah negatif 3. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3 anak-anakku bisa kerjakan atau bisa berdiskusi dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasilnya, banyaknya langkah perpindahan. Oke, kita lanjut. Menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama. Dari apa yang telah dipelajari sebelumnya, kita akan menyajikan dalam garis bilangan. Misalnya ini, plus 5 dan plus 3. Apabila kita sajikan dalam garis bilangan, kita buat garis bilangannya. Oke, kita mulai titik acuannya adalah 0. Dan di sebelah kanan 0 adalah plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Dan di sebelah 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita lihat di sini ada positif 5. Positif 5 itu berarti kita melangkah ke sebelah kanan sebanyak 5 kali. Titik acuannya adalah 0. Jadi kita melangkah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berada di positif 5. Kemudian ditambahkan lagi dengan positif 3. Jadi kita melangkah ke sebelah kanan lagi karena dia positif. Kita melangkah sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita ada di positif 8. Jadi hasil dari positif 5 ditambah positif 3 adalah positif 8. Kita dapat di sini. Oke. Untuk soal nomor 2, coba anak-anakku kerjakan atau berdiskusi bersama teman-temannya menggunakan garis bilangan seperti yang Bapak kerjakan di soal nomor 1. Oke, menjumlahkan dua bilangan yang tandanya berbeda. Ini ada positif 5 ditambah negatif 3. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Dari sini mulai 0. 1, 2, 3, 4, 5. Sini di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita lihat yang pertama itu ada positif 5, jadi kita melangkah ke sebelah kanan dari garis bilangan ke arah positif sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah positif 5. Kemudian kita melangkah lagi sebanyak 3 kali ke arah kiri negatif. Karena sini negatif ya. Jadi kita melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi hasilnya adalah positif 2. Oke. Kalau anak-anakku ingin mengerjakan tidak menggunakan garis bilangan ya. Caranya kalau tidak mau menggunakan garis bilangan, di sini kan ada tanda positif, di sini negatif. Apabila tandanya berbeda, kita kurangkan saja langsung tanda yang besar, tanda yang paling besar, karena kan yang besar di sini adalah 5 ya. 5 lebih besar dari 3, maka kita langsung kurangkan saja 5 dikurang 3, itu hasilnya 2 kan. Kita lihat lagi, yang mana yang lebih besar, positif 5 atau negatif 3. Oke, hasilnya yang besar adalah positif 5. Karena positif 5 lebih besar, maka di sini hasilnya adalah positif. Jadi positif 2. Bapak kasih contoh lagi, misalnya positif 7 ditambah negatif 4. Oke, lihat di sini.
Yang mana yang lebih besar? 7 atau 4? Oke, tentu 7 ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini, karena ada dua tanda yang berbeda, ada positif, ada negatif. Jadi kalau ada dua tanda yang berbeda, langsung kurangkan yang besar kurang yang kecil. Jadi 7 dikurang 4 itu hasilnya adalah 3. Oke, lihat angka yang tandanya lebih besar, apakah positif atau negatif. Ternyata yang lebih besar di sini adalah positif karena dia 7, sedangkan yang negatif itu hanya 4. Jadi hasilnya adalah positif. Jika misalnya saya kasih contoh, positif 3 ditambah negatif 7. Oke. Yang pertama kita lihat ternyata di sini tandanya beda. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Kita lihat, kita kurangkan. Ingat, kita kurangkan angka yang terbesar dikurang angka yang terkecil. Jadi 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Tapi lihat yang mana angka yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah 7 karena 7 lebih besar dibandingkan 3. Nah, tandanya 7 ini apa? Ini negatif. Jadi di sini itu tandanya adalah negatif. Oke. Ini bisa anak-anakku gunakan jika angka-angkanya besar seperti 30-an atau ratusan. Oke, lanjut. Penjumlahan menggunakan tanda dan nilai mutlak. Nah, jumlahkan dua bilangan bertanda sama. Ya, positif 9 tambah positif 3. Jadi tanda positifnya bisa kita keluarkan ini. Jadi sisa 9 tambah 3 hasilnya 12. Anak-anakku bisa menggunakan garis bilangan. Nah, kalau seperti ini, soal nomor 2, anak-anakku sisa jumlahkan dulu. 18 ditambah 5 berapa? Hasilnya 23. Karena tandanya semua negatif, ya. Karena semua tandanya ini negatif, maka kita beri di sini tanda negatif. Sama halnya kalau positif, kita jumlahkan dulu. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Karena tandanya di sini kedua-duanya positif, maka di sini ada positif. Ya, positif 12 atau bisa kita tulis 12 aja. Oke, sama saja. Beda kalau negatif. Negatif itu harus tetap kita tulis. Oke. Kalau jumlah dua bilangan berbeda tanda. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, apabila berbeda tanda, ini di sini ada tanda positif, lalu di sini negatif, langsung kurangkan saja tanda yang paling besar kurang yang kecil. Di sini 27 lebih besar dari 12. Jadi 27 dikurang 12 itu hasilnya adalah 15. Lihat lagi, ternyata yang positif itu lebih besar angkanya. Positif 27 lebih besar angkanya daripada negatif 12. Makanya di sini adalah positif, ya. Berbeda lagi dengan ini. Di sini ada dua tanda, ada negatif, ada positif. Nah, kita kurangkan yang besar karena negatif 10 lebih besar dari 6. Jadi kita langsung kurangkan 10 dikurang 6. Hasilnya adalah 4. Tapi di sini yang memiliki angka lebih besar itu adalah negatif. Karena negatif 10 itu lebih besar dari positif 6. Jadi makanya di sini pakai tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Oke, kita lanjut. Silahkan anak-anakku bisa kerjakan atau berdiskusi bersama teman-temannya untuk menyelesaikan soal nomor 1 hingga nomor 4. Oke, lanjut. Penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Ini contoh soal nomor 1. Negatif 1,2 ditambah negatif 0,5. Ingat ya, pasti hasilnya negatif kalau seperti ini. Karena ada dua tanda yang sama. Ini ada negatif, ini ada negatif. Jadi pasti hasilnya itu adalah negatif ini. Dia sudah ada negatif. Caranya itu, jadi kita 1,2 kita jumlahkan secara bersusun. 0,5. Komanya ini harus sejajar ya. Jadi kita jumlahkan. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Komanya kita tulis. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Karena di sini dua-duanya adalah negatif, jadi kita beri di sini tanda negatif. Makanya hasilnya adalah negatif 1,5.
Untuk soal nomor 2, ini ada soal 1/2 ditambah negatif 2/3. Oke, yang pertama kita lakukan, kita samakan dulu penyebutnya. Apabila penjumlahan atau pengurangan, pasti kita harus menyamakan dulu penyebut. Penyebut ini ya, yang dikatakan penyebut yang di bawah. Oke, kita samakan terlebih dahulu. Caranya adalah kita bisa kalikan ini. 2 dikali 3, ya, penyebut kali penyebutnya. 2 kali 3 adalah 6. Jadi kita menggunakan penyebut 6. Setelah itu kita bisa bagi ini. Penyebut ini yang tadi yang kita dapat 6, kita bagi dengan ini 2. Hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian kita tulis ulang ini tanda tambah. Kemudian 6 lagi ini kita bagi lagi ke sebelah sini. Pertama tadi ini kita bagi ya. Jadi di sini kita bagi lagi. Kemudian di sini dikali. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2-nya itu kita kalikan dengan 2 yang ini. Kita kali 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Tapi ingat di sini ada tanda negatif. Jadi kita dalam kurung negatif 4. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini. Di sini tanda positif kan di sini. Kita lihat ada 2 tanda berbeda. Ini positif, ini negatif. Ya. Jadi kita kurangkan yang lebih besar kurang yang kecil. Ternyata yang negatif lebih besar daripada yang positif. Jadi 4 dikurang 3 hasilnya itu adalah 1. Karena tanda negatifnya lebih besar, karena 4 ini lebih besar dari 3, maka di sini pakai negatif per 6. Atau bisa kita tulis negatif 1/6. Oke, mudah kan? Nah, untuk memahami lebih lanjut, silahkan anak-anakku kerjakan soal berikut ini. Oke, lanjut. Sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal positif 11 ditambah negatif 5 ditambah positif 9 ditambah negatif 7. Langkah yang pertama kita mengurutkan angka-angkanya, positif dengan positif, negatif dengan positif, ya. Karena di sini ada positif 11 dan positif 9, kita majukan ke depan ini positif 9 agar berdekatan dengan positif 11 seperti ini. Sedangkan negatif 5 mundur dan berdekatan dengan negatif 7, ya. Negatif 5 dan negatif 7. Selanjutnya kita jumlahkan positif dengan positif. 11 ditambah 9 hasilnya 20 ya, atau positif 20 bisa kita tulis. Negatif 5 ditambah negatif 7, kita sisa jumlahkan 5 ditambah 7 hasilnya 12. Karena yang dijumlahkan adalah negatif ya, sama-sama negatif, maka kita beri tanda negatif. Nah, seperti yang Bapak telah ajarkan sebelumnya, kita lihat ternyata tandanya yang positif lebih besar dari yang negatif ini. 20 lebih besar dari negatif 12. Jadi pasti hasilnya adalah positif, karena yang positifnya ini lebih besar dari negatif. Lalu kalau ada tanda yang berbeda ya, misalnya positif sama negatif, berarti kita kurangkan yang terbesar kurang yang terkecil. Jadi yang besar adalah 20, kurang yang kecil adalah 12. 20 dikurang 12 hasilnya adalah 8. Jadi positif 8 atau bisa kita tulis 8. Oke, untuk soalnya silahkan anak-anakku kerjakan atau diskusikan bersama dengan teman-temannya. Sekian video pembelajaran kita mengenai penjumlahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.